Gua akan lanjut borong Bitcoin 100 juta rupiah. Di video kemarin kita kan udah bahas di mana gua akan konsisten nabung Bitcoin 100 juta setiap bulannya. Jadi kemarin udah 100 juta pertama, sekarang akunnya gua udah top up lagi 100 juta dan kita akan borong lagi Bitcoin 100 juta. Kenapa sebenarnya gue bikin video seperti ini? Gue cuma pengen tunjukin ke kalian kalau tumbuhin aset, ya bikin aset kalian dari kecil sampai besar, itu nggak perlu strategi yang ribet. Di sini kita nggak ngomong masalah nominalnya. Oh, nggak bisa ngikutin 100 juta. Nggak masalah, nggak apa-apa. Kalian bisa mulai bahkan dengan 100.000 rupiah, tapi konsepnya sama. Gue cuma pengen demonstrasiin aja, kira-kira kalau kita lakukan ini nih, secara konsisten, dalam setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun ke depan, hasilnya itu jadi sebesar apa? Karena investasi itu sebenarnya nggak perlu ribet ya. Jadi kita cari hal yang simple, hal yang sederhana, yang bisa kita praktekkan setiap bulannya. Untuk yang nominalnya kecil, nggak masalah, kita bangun kebiasaan investasi kita ya. Jadi berapapun uang yang kita punya, kita biasakan untuk kita sisihkan untuk berinvestasi. Mau itu 100.000, 200.000, 500.000, bahkan 1 juta rupiah, kita biasain dulu ya. Jadi di saat nanti income kita udah meningkat besar ya, kita udah punya kebiasaan untuk berinvestasi. Kenapa kita belinya di area yang sekarang? Nanti gue akan jelaskan lebih detail di belakang. Tapi di sini gue mau kasih tahu kalian, dari datanya, ini kita lihat ya, data di sini, 50% Bitcoin yang ada di dunia ini itu udah nggak pernah gerak. Artinya, para paus-paus besar nih yang beli Bitcoin itu banyak. Contohnya seperti foundernya Twitter Jack Dorsey atau Michael Saylor. Mereka tuh udah ngumpulin Bitcoin dan nggak pernah jualan lagi. Kita juga bisa lihat ya, di berita belakangan bahwa Vanguard itu salah satu yang paling besar juga aset management. Kalau di video kemarin kita bahas BlackRock, video baru ini udah Vanguard udah masuk ya. Vanguard masuk kedua saham tambang Bitcoin terbesar di Amerika. Kalau misalnya kita lihat dari sejarah nih, tahun 1975, di mana Amerika dan Uni Soviet itu saling lomba-lomba ke luar angkasa. Ada disebut namanya Space Race atau lomba ke luar angkasa. Gua rasa di tahun 2023 ini, perusahaan besar seperti BlackRock, ya, bahkan negara seperti El Salvador dan perusahaan seperti Vanguard, ya, itu adalah perusahaan aset manajer raksasa. Mereka ini gue bilang di 2023 ini kita ada yang namanya Bitcoin Race, yaitu lomba untuk ngumpulin Bitcoin. Bahkan salah satu konglomerat paling besar di Indonesia, atau mungkin yang paling besar, itu miningnya top 10 ya. Tambang Bitcoin di Indonesia itu ada yang top 10 dunia hashing powernya, dan dia nggak jualan. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang udah explore lebih jauh tentang dunia cryptocurrency, lalu bertanya, kenapa kita borongnya di video kali ini cuma Bitcoin aja? Kenapa kita nggak beli Ethereum? Kenapa kita nggak beli koin-koin lain, mungkin seperti Ripple, seperti BNB, atau koin-koin besar lainnya? Jawabannya sangat sederhana. Dari 2.412 koin yang kalian lihat di sini, hanya satu, ya, garis yang warna hitam ini adalah Bitcoin. Gue pribadi, sebagai seorang investor, gue itu penganut kesederhanaan. Kenapa? Karena investasi itu adalah suatu hal yang kompleks. Maksudnya apa? Di situ tuh ada emosi. Mungkin kalian bisa strateginya panjang dari A sampai Z. Tapi emosi ini kadang-kadang bikin kita nggak bisa stick sama target kita, nggak bisa stick sama plan kita. Baru turun kita udah jualan. Tapi kalau kita udah di layout nih, strategi yang simple. Setiap bulan sisihin uang untuk beli suatu aset. Itu gampang untuk kita ikutin dan emosi bisa kita kesampingkan. Mau nanti Bitcoin turun pun kita bisa kesampingkan emosi itu. Dan kita akan lanjut untuk investasi sampai akhirnya naik lagi. Jadi kalau bisa suatu hal tuh dibikin simple, dibuat sesimpel mungkin supaya kita bisa rutin untuk melakukannya. Dan balik lagi, jawaban gue kenapa gue nggak beli koin lain, simple ya. Bitcoin itu nggak pernah ada software update. Gue tahu ya, di saat Satoshi publish white papernya itu, setiap 10 menit akan ada blok baru. Setiap 10 menit akan ada blok baru. Seperti matahari terbit dari timur. Setiap hari terbitnya dari timur. Setiap 10 menit Bitcoin ada blok baru. Sedangkan Ethereum kita nggak tahu. Waktu itu proof of work, di mana orang bisa mining. Sekarang akhirnya proof of stake. Validatornya tinggal 2. Ini ada wacana lagi naikin sampai 2.000 lebih ya, minimum untuk running validator Ethereum. Gue nggak tahu nih ya, kalau Vitalik and the gang coba untuk ubah-ubah yang lain, gue rasa ini nggak truly decentralized. Apakah nggak boleh untuk investasi yang lain? Boleh banget. Tapi anggapnya berbeda seperti Bitcoin. Bitcoin itu kita lihat sebagai kayak emas digital ya, monetary good ya, properti digital. Sedangkan yang lain ini, Ethereum, BNB, itu sebagai perusahaan. Ada foundernya, ada manajemen timnya, ya, ada yang running. Jadi selain Bitcoin, semua ini kita investnya ibaratnya venture capitalist ya. Orang-orang yang berinvest di perusahaan awal-awal.
Dan gue pribadi sangat suka Bitcoin. Kenapa? Karena sifatnya yang limited. Kita tahu cuma akan ada 21 juta Bitcoin yang pernah ada di dunia ini. Dan 19.400.000 sudah ditambang per video ini dibuat. Bitcoin itu menurut gue valuasi masih relatif murah. Karena kita nggak bisa value seperti saham, ada discounted cash flow hitungannya. Kita nggak bisa valuasi seperti properti, ada earnings dan segala macam. Tapi Bitcoin itu adalah monetary goods ya. Jadi kita lihatnya berbeda. Kita harus lihat ini sebagai uang. Kita harus pelajarin sejarah uang untuk bisa ngerti ini. Bitcoin itu totalnya ya baru 4%-an dari total kapitalisasi pasarnya emas. Emas itu adalah aset 12 sampai 14 triliun dolar. Sedangkan Bitcoin per video ini dibuat masih 500 miliar dolar. Mungkin kalau kalian nonton video ini tapi mungkin 2 tahun lagi pasti udah beda. Mungkin udah 1 triliun bahkan 2 triliun dolar market cap ya.